Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ataf, tapi dalam latihan-latihan. Benarnya tamrinat ini jawabannya relatif benar semua ya. Tapi tentu kalau memilih boleh dengan alasannya kenapa gitu ya. Petunjuknya adalah da' ma'tufan mulaiman ba'da kulli harfin min hurufil atfi fil jumalil atiyah. Maknanya letakkan ma'tuf. Jadi pada latihan ini huruf atofnya sudah ada. Ma'tuf alaihnya sudah ada. Yang belum ada adalah mengisi ma'tufnya. Ma'tuf istilah lainnya adalah tabi'. Baik. Kita akan coba. Nomor pertama. Bana al-amir al-qasra wa masjidah. Artinya pemimpin itu membangun qasra. Qasra itu berarti istana. Wa masjidan dan masjid. Jadi di kalimat ini ya masjid, kalau orangnya orientasinya kepada religius, ya berarti masjid yang dibangun. Kalau orangnya orientasinya kepada pendidikan, ya sekolah yang dia bangun. Kalau pemimpinnya orientasinya kepada wisata, ya taman dia bangun. Kalau orientasinya pada peninggalan-peninggalan supaya dikenang, ya tugu dia bangun. Nomor tanya. Ishtaraitu hisonan summa. Saya membeli kuda. Habis beli kuda, bakorotan, sapi. Jamus apa sih jamus? Jamus itu kerbau. Bakoro itu apa? Betina. Rozalatan. Rusa. Kalau syatan apa syatan? Domba. Apa kit? Cing. Tapi kita di sini melihat jenisnya kan bisa Pak Ustadz. Misal yang ada tamarduto berarti enggak gitu ya? Coba Bapak Ibu masih ingat ya? Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dalam hal apa ya? Dalam irob dan jenis. Nah, iya jenis. Jenisnya apa? Jenisnya muzakkar muannas kan? Bukan. Jenisnya itu cuma dua, isim atau fiil. Jadi nggak masalah kalau isimnya satunya mudzakkar, satunya muannas, satunya jama', satunya mufrad, nggak masalah. Sama dia isim dengan isim. Sama dia fiil dengan fiil, boleh. Kalau habis beli kuda terus beli sapi, oh peternak. Kalau habis beli kuda ternyata beli kucing anggora, berarti ya dia pecinta hewan liaraan. Gitu. Jadi boleh. Pada alasannya tepat. Nomor 3. Khotiman istaroiti amkiladatan. Khotiman artinya apa khotiman? Khotim itu cincin. Kilada apa kilada? Halo. Kalau siwar apa siwar? Gelang. Kolkolatan apa kolkolatan? Jadi kol-kola itu gelang kaki itu loh. Oh, gelang. Oh. Yang bunyi. Iya, yang bunyi itu namanya kol-kola. Jadi yang dibeli apa, Bun? Kiladatan, siwaron, atau kol-kolatan? Ibu telah membeli cincin dan kalung. Luar biasa. Berarti ini orang mampu. Kalau siwaron orang menengah, ya kan? Ya, kalau kol-kolatan punya anak kecil, perempuan, nah dikasih. Nomor 4. Ma khorostan najlan lakin. Nah. Wah, nggak tahu nih ma. Apa sih gorostarnya apa gorosta, Bun? Nanam. Nakhlan apa nakhlan? Pohon kurma. Bapak Ibu kalau nakhlan itu pohonnya. Kalau tamer buahnya. Kalau rutob yang masih mudanya, yang masih mengkelnya tuh. Ma ghorosta nakhlan, engkau tidak menanam pohon kurma tapi inab, tapi anggur. Atau full.
kacang. Sajarotan. Apa sajaroh? Pohon. Nomor 5, Bun. Sa'alni su'alan bal jawaban. Dia bertanya kepadaku soal, bahkan dia tanya jawabannya. Syarhan apa Syarhan Ustaz? penjelasan. Ayo nomor 6. Ngomongin makan. Pasar tupaha wa burtakola. Posartu itu artinya menguliti ya Bapak Ibu. Mengupas. Kalau burtukal apa burtukal? Jeruk. Kalau apa namanya bitik apa bitik? Mangga. Yang dikuliti itu semangka atau jeruk? Jeruk. Tupaha itu apa dia? Apel. Saya menguliti apel dan jeruk. Nomor 7. Dakhalal amara'u ad-duyub. Umaro, Bun. Para pemimpin masuk lalu duyub itu artinya tamu. Itu jamak ya Bapak Ibu, jamak. Tunggalnya doibun. Jawabannya apa? Iya, jawabannya para pemimpin masuk diikuti oleh para tamu undangan, berarti duyub. Mozof. Ataupun itu pegawai. Baik. Nomor berapa sekarang? 8. Polaina kami mengecat abwa bal manzil, pintu-pintu rumah. La jidarhu, bukan dindingnya. Sakfahu, atapnya. 9 Ustaz ya. Zahabal khadimu la sayyiduhu. Pelayan itu telah pergi, kan majikannya. Ada jawaban lain nggak di layar tampilan? Abu. Yang pergi itu pembantunya, bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Bisa Ustaz ya, bisa ya. Tapi Ya, yang cocok bisa. sayyiduhu kan ya. Iyalah. Nomor 10. Kharaja man fid dari hatta kituhu. Yang ada di rumah itu keluar sampai kucingnya pun ikut keluar. Dabba itu binatang melata. Kalau binatang ternak kan Tamri nomor 4. Do ma'tuf alaihi fil amakiyati minal jumalil atiyah. Letakkan ma'tuf pada titik kesedia dengan jawaban yang juga sudah disediakan selagi. Ayo coba nomor 1. Titik al-qasbidata wa ansadaha. Jadi yang ada 2 yang pas, Bapak Ibu bisa pakai samia atau sona. Sona itu tadi membuat. Kalau Samia Samia, mendengar. Dia membuat. mendengar lagu lalu kemudian bersenandung. Sona membuat lagu lalu menyanyikan. Nomor 2. Istiqbal Raisu, silakan. Istiqbala Roisu al-malika wal ulama. Presiden itu menyambut raja. Ulama Ujung gitu ya. Menyambut apa Tat? Al-Malik raja. Raja. Menyambut raja dan para ulama. Terus nomor 3 sekarang. Mazurtul haram lakin aswana. Saya nggak ngunjungin piramid, tapi saya ngunjungin aswan, bendungan. Kalau ibu sebut Nil, yang nggak pas. Sebab apa? Bendungan Aswan itu adanya di Sungai Nil. Terus nomor 5. Masa itu kilometrotin bal nilai ini. Saya tidak berjalan 2 kilometer, akan tapi 2 mil. Iya, saya tidak berjalan beberapa kilo, tapi saya cuma berjalan 2 mil. Nomor 5. Arsaltu ilaihi risalatan tsumma rasulan. Iya. Saya udah kirim surat lalu kemudian kirim utusan.
Nomor 6. Labitha indana yauman au ba'da yaum. Dia tinggal bersama kami hanya sehari atau hanya setengah hari. Ba'da yaum setengah hari. Nomor 7. Aghadan tusafiru am ba'da ghadin. Apakah kamu pergi besok atau lusa? Iya benar. 8. Ayo. Masirul akhyar lal asrar. Bertemanlah dengan orang yang terpilih, jangan berteman dengan orang yang jahat. Bertemanlah dengan orang yang baik, jangan berteman dengan orang yang jahat. Jadi jawabnya akhyar apa solihin? Akhyar. Boleh, solihin boleh. Sekarang Bapak Ibu lihat ke halaman 35 di buku LBIT. Tamrin bagian H, halaman 35 itu setiap nomor itu ada 4 kata. Ada kata yang enggak pas, maknanya enggak sinonim atau enggak sepadan. Ya berkaitan. Nah, tentukan satu kata di garis bawahi yang tidak termasuk sama maknanya atau kaitannya dengan yang lainnya. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Nomor 1, tadbir itu artinya pengaturan. Siasa itu strategi. Tafkir. Tafkir itu memikirkan. Ya. Apa Bapak Ibu yang bukan masuk kategori kelompok itu nomor 1? Hayaun. Ya, hayaun betul. Betul nomor 2. Ini itu artinya mendekatkan atau menjulurkan, boleh. Yakrub mendekat. Apa ya tariku? Merembes artinya. Ya suhib, Ustaz. Menemani. Jadi yang apa namanya yang bukan apa nih? Ya tariku. Ya tariku. Terus nomor 3, khatir, Mempertaruhkan. qalbun fuad faydan. Nah, bisa khatir itu mempertaruhkan, bisa makna lain itu sesuatu yang apa tuh hadir di hati itu. Apa ngerentek, apa itu namanya? Ya, kalau tiba-tiba ada ilham, gitu. Itu khatir. Bisa juga khatir artinya sesuatu yang mencemaskan. Sesuatu yang mengkhawatirkan, mencemaskan. Itu bisa juga. Kalbun apa kolbun? Kalbu hati. Hati. Fuad itu hati juga sama. Iya, fuad itu hati nurani. Adhan itu artinya banjir. Jawabannya faidon. Iya. Yang bukan tuh faidonnya ya. Terus malah inhaza rokana akoda. Malah itu artinya miring. Terus inhaza artinya berpihak. Rokana artinya bersandar. Akoda artinya mengadakan. Jadi apa kira-kira artinya nih? Bersandar. Malu. Akoda. Akoda yang tidak sama. Miring, berpihak, bersandar. Ayo lanjut. Kusum artinya permusuhan. Ada itu musuh-musuh. Oh artinya kawan atau teman. Huruf artinya peperangan. Mana yang bukan termasuk? Asdiqa, Ustaz. Anhaka menguras. Ajhada mengerahkan. Bersungguh-sungguh. At'aba melelahkan. Ya adna yang menjulurkan atau merendahkan. Jadi yang bukan mana Bapak Ibu? Adna. Adna. Betul. Ada yang lain itu menguras, mengerahkan, mengeluarkan.
Sohro, gobro, khodro, sofro. Sofro artinya Kuning. lembah. Gobro artinya tanah. Khodro artinya hijau. Sofro artinya kuning. Yang bukan berarti khodro. Apa yang bukan khodro? Sofro itu kan artinya padang pasir ya, bukan lembah. Padang pasir kuning. Yang bukan khodro. Kenapa tuh? Padang pasir tidak ada penghijauan, Pak Ustaz. Iya, berarti hijau. Berarti khodro yang bukan. Warna padang pasir itu secara umum warnanya apa? Secara umum kuning. Akbar, akma, abiyad. Akfar penuh dengan tanah. Akbar Penuh debu. akma Buta. kalau abiyad. Putih. Nah, kira-kira yang tidak termasuk itu mana? Abiyad. Kenapa abiyad? Sebab apa namanya? Ini kalimatnya kalau orang kena tanah, kena debu, biasanya matanya nggak bisa lihat. Masadir, qawarib, uyun, yanabi'. Kalau masadir itu artinya sumber-sumber. Qawarib itu artinya sampan. Uyun itu artinya mata air. Yanabi' sumber mata air. Kira-kira yang bukan yang mana? Qawarib. Terakhir, yabdhuru, yang kudu, yahrusu, yasqi. Yabdhuru artinya menebar benih. Yabdhur itu artinya menebar benih. Yang kudu artinya merusak. Yahrusu artinya membajak. Yasqi artinya mengairi. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Yang kudu. Ya, yang kudu merusak. Kalau yang lain berkaitan dengan pertanian ya. Bapak Ibu melihat kan? Itu bagian daripada bahasan kita tadi tentang huruf athof. Ya, prinsipnya huruf athof itu jumlahnya ada 9. Ya. Lalu fungsi athof itu kan gabungan antara hurufnya ma'tuf alaih dan ma'tuf. Itu namanya athof. Huruf athof fungsinya apa? Menghubungkan kata yang sebelum dan sesudah. Yang sebelum huruf athof, yang datang sebelum huruf athof namanya ma'tuf alaih. Yang datang setelahnya namanya ma'tuf. Gabungan seluruhnya namanya athof. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukum ma'tuf itu bagaimana dalam i'rab? Dalam kondisi akhir. Ma'tuf itu mengikuti kata yang sebelumnya yang namanya ma'tuf alaih dalam 2 hal. Pertama jenisnya, yang dimaksud jenis itu apa? Isim atau fi'il. Kalau dia isim yang ikutnya isim, kalau dia fi'il ngikutnya fi'il. Mau beda mudzakkar muannasnya boleh, mau beda jumlahnya boleh. Yang penting isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Lalu yang kedua yang diikuti oleh ma'tuf dari ma'tuf alaih adalah apanya? Adalah i'rabnya, bunyi akhirnya. Kalau sebelumnya nasab berarti ma'tufnya nasab. Kalau sebelumnya majrur ya majrur, kalau marfu ya marfu. Begitu. Kalau fi'il majzum ya majzum. Nah, itulah ringkasan daripada athof bahasan kita. Pada pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang apa? Tentang idhofat mudhof ilaih. Dulu di tingkat 3 kita bicara mudhof ilaih yang nanti kita sebut namanya maknawiyah. Nah, sekarang yang baru di pelajaran ini adalah bagaimana kalau idhofat itu idhofat lafziyah. Nah, nanti saya jelaskan apa itu idhofat lafziyah, bagaimana contohnya, bagaimana hukum-hukumnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Syukran. Hakadha liqa'una al-yawm. Beginilah sampai di sinilah perjumpaan kita di